Untuk soal yang pertama, pada kasus ini kita bisa lihat bahwasannya hal yang pertama yang perlu kita perhatikan adalah masalah rangkap 2 yang dibuat atas dasar penjualan di toko buku ini. Nah, kalau hanya rangkap 2 itu internal kontrolnya sangat riskan untuk kehilangan ataupun penjualan fiktif ya. Jadi kalau untuk rangkap sebaiknya dibuat 3. Jadi kelemahan internal kontrol yang pertama adalah bond penjualan hanya dibuat dengan rangkap 2. Nah, kemudian dan harga selalu ditulis dalam rupiah dengan menggunakan kurs tetap. Nah, ini juga merupakan suatu kelemahan karena jika penerimaan itu dilakukan secara dolar, maka harus mengikuti kurs tengah pada terjadinya transaksi tersebut. Karena kalau seandainya transaksi tersebut itu pada hari transaksi tersebut itu kursnya adalah 11.000, maka ada selisih 1.000 yang bisa dijadikan sebagai kecurangan yang dilakukan oleh kasir jika menggunakan kurs tetap ini. Ataupun kalau seandainya kursnya itu pada saat terjadi penjualan 9.000, maka kasir akan mengalami kerugian atau nombok istilahnya. Nah, itu adalah suatu kelemahan internal kontrol dari penggunaan kurs tersebut. Nah, jika bisa dilihat dari sini, hasil penjualan setiap hari disetorkan secara utuh kepada bank yang ada di sebelah toko, uang rupiah disetor ke rekening rupiah dan uang dolar disetor ke rekening dolar. Maka jika kita bisa analisis dari ini, dari kejadian ini, maka penjualan atas rekening dolar akan memiliki selisih ya, dimana jika penjualan tetap dicatat ke dalam rupiah sedangkan uang yang disetor tetap dalam keadaan dolar, maka akan terjadi selisih dalam pencatatan ya. Kemudian untuk pengeluaran rutin dilakukan dengan petty cash dengan impress fund system, dimana kalau impress fund itu berarti pengeluaran tersebut yang berupa faktur itu akan dikumpulkan dan di setiap pengisian kembali baru akan dijurnal. Itu memiliki kelemahan dimana jika pemegang dari petty cash itu tidak teliti, maka akan ada beberapa bond yang hilang atau mungkin bisa saja memarkup biaya-biaya ya, karena penjurnalan hanya dilakukan di satu periode, bukan seperti fluktuasi sistem. Kalau fluktuasi sistem di setiap terjadinya pengeluaran rutin, maka langsung dijurnal ya. Begitu sudah dijurnal, maka file bisa dokumen-dokumen seperti faktur bisa langsung disimpan. Nah, sedangkan lagi untuk masalah pembayaran utang usaha dan biaya rutin di atas 1 juta selalu dengan cek. Nah, ini juga harus ada pengendalian internalnya, yaitu setiap pengeluaran untuk pembayaran utang usaha juga harus dibuat pembukuannya. Terlebih pengeluarannya karena dengan menggunakan cek ya. Jadi kelemahan internal kontrolnya ada 4 ya. Salah satunya adalah masalah rangkapnya ini, seharusnya disarankan untuk dibuat serangkap 3 atau 4. Kemudian ini penjualan tetap harus
Kalau yang rupiah ya ditulis secara rupiah, tapi kalau dalam bentuk dolar maka penjualan harus dicatat dengan dolar atau dirupiahkan senilai dengan kurs tengah pada terjadinya transaksi, ya. Nah, kemudian untuk penyetoran, jika memang yang diterima uang dolar, maka harus ada dua pembukuan yang dimana nanti ada rekening bank dengan rupiah dan ada rekening bank dengan dolar, karena nanti kita harus buat yang namanya juga rekonsiliasi bank, ya, termasuk masalah petty cash-nya sebaiknya menggunakan fluctuating system daripada impress fund system. Nah, audit objektif dan pemeriksaan kas dan setara kas. Audit objektifnya itu untuk dikaitkan dengan jenis pembuktian serta prosedur audit yang relevan untuk kasus di atas, maka saya bisa sarankan prosedur pemeriksaan kas dan setara kas untuk kasus Anda itu adalah selalu melakukan cash account, perhitungan fisik uang cash per setiap tanggal, karena memang per setiap tanggal ya, bukan untuk hanya di setiap periode, tapi di setiap hari maksud saya lakukan cash account, karena dari cash account tersebut akan langsung disetor ke bank. Nah, kemudian yang perlu diperiksa adalah masalah ini yang seperti saya bilang tadi, kalau ada saldo kas, setara kas dalam mata uang asing per tanggal transaksi, ya kan, karena itu transaksi kan setiap hari, maka periksa dikonversi ke rupiah itu dengan menggunakan seharusnya kurs tengah BI, menggunakan kurs tengah BI. Nah, tapi untuk kasus Anda boleh digunakan dengan kurs tengah bank yang bersangkutan, ya, untuk bank yang bersangkutan, bank yang di tempat penyetoran tersebut pakai kurs tengahnya saja. Nah, kemudian bisa saja untuk di sini yang kita bisa tambahkan untuk permasalahan audit objektifnya itu selain cash account dan apa tadi, cash account dan pemeriksaan ulang terhadap saldo kas mata uang asing, maka diperiksa juga penyajian kas dan setara kas harus sesuai dengan standar akuntansi keuangan, ya. Jadi intinya sih sebenarnya yang paling penting adalah cash account. Nah, kalau untuk konfirmasi di rekening bank itu biasanya akan muncul per bulan, per periodenya per bulan, dan perlu juga dilakukan konfirmasi kepada bank untuk meyakinkan apakah ada beberapa hal seperti perjanjian untuk pembatasan dari rekening bank ataupun berapa bisa dikatakan apa ya, untuk kita tahu per setiap periode, per setiap transaksi per setiap hari itu memang selalu disetorkan atau tidak, ya. Jadi hal tadi itu saja yang harus dilakukan sebagai audit prosedurnya. Oke. Nah, untuk yang soal nomor 2. Yang nomor 2 ini sebenarnya kalian harusnya fokus terhadap rekonsiliasi ini saja. Di rekonsiliasi ini sebenarnya saldo yang ada tertera di PT Ananda adalah sebesar 82.993.525. Nah, kemudian ada terjadi outstanding check. Nah, cuman di outstanding check ini kalau dilihat ada outstanding check yang sudah masuk di tahun 2001. Ini outstanding check yang jatuh tempo 2002 dan ada yang di 2003.
3. Nah, di sini kalau bisa dikatakan informasi yang kita dapat adalah bahwasannya Billiard Hero yang atas itu sudah 2 tahun nggak aktif lagi, maka bisa dikatakan outstanding check ini batal ya, karena sudah tidak aktif lagi. Nah, jadi yang perlu kita lakukan untuk kertas kerja adalah sebenarnya begini. Sebentar. Bentuk dari kertas kerja itu seperti ini. Nih. Nah, ini adalah bentuk dari kertas kerja. Jadi, kalau bisa dikatakan yang mau kita kerjakan adalah ini. Ya. Apa saja yang harus kalian isi? Yang pertama adalah ini berarti diganti dengan WT Ananda. Oke, indeks tetap A karena itu adalah kas dan setara kas, dan ini diganti dengan setara kas karena itu bank. Nah, di keterangan masukkan nama banknya. Bank apa ya namanya? Bank Titan. Oke, kita masukkan namanya Bank Titan. Oke, kemudian KKP Ref itu kalian masukkan saja, nanti referensinya adalah A2. Oke, kemudian nanti saldo buku adalah sebesar yang ini tadi 60.648, bukan angka yang ini, bukan. Tapi saldonya adalah sebesar 60.648.525. Oke. Nah, jadi kalau bisa disimpulkan, yang mau kita adjust atau koreksi adalah masalah yang PT EGA 2.500.000. Ini kan berarti pada saat transaksi kita menjurnal untuk pelunasan utang, ya kan? Utang usaha pada cash atau setara kas. Nah, kalau ini kita jurnal utang usaha di debit dan setara kas di kredit, oke. Nah, maka ini akan dikembalikan. Maka intinya nanti jurnalnya adalah untuk koreksi kita, karena ini sudah tidak aktif, maka akan muncul setara kas pada utang bank. Nah, kita hanya fokus di kita hanya fokus di setara kasnya saja. Setara kasnya itu masuk di debit sebesar 2.500.000. Istilahnya itu kita pelunasan utang tadi tidak jadi dilakukan secara penerbitan cek. Ya, jadi pelunasan utang kita nggak tahu itu sebenarnya transaksi apa, anggap sajalah itu transaksi dari pelunasan utang yang 2.500.000. Maka kita menambahkan 2.500.000-nya di sebelah debat, karena uang yang tadinya keluar secara cek itu tidak jadi keluar. Intinya sih itu. Oke. Nah, jadi di sini angkanya 0 untuk yang dikredit, ya, karena kita konsen hanya di setara kasnya saja. Kemudian di sini berarti adalah angka yang ini ditambahkan dengan saldo yang di debit. Oke. Sehingga menghasilkan angka segini. Nah, ini angka ini harus sama dengan yang di atas. Oke. Sebenarnya bukan sama, maksudnya kalau ini tadi ada 2 macam, berarti ini harus ditotal. Ini karena hanya 1, berarti hanya 1 saja. Sama dengan yang ini juga. Oke, kemudian yang ini adalah hasil dari ini ditambah dengan debit dikurang dengan kredit. Oke. Nah,
Tikmaknya sebenarnya ada beberapa tikmak yang harus kalian lakukan, tapi yang paling terpenting adalah kalian membuat ini opininya. Menurut hasil audit yang telah dilakukan bahwa saldo kas dan saldo setara kas per 3 Desember 2002 telah disajikan secara wajar dalam semua hal yang material. Nah, dibuat oleh itu, buat aja tanda tangan kalian sendiri nanti. Kemudian di sini buat aja diperiksa, ya. Diperiksa. Nah, oleh, ya. Kemudian tanda tangan. Jadi untuk tikmaknya nanti akan diperjelas karena ada yang bentuk-bentuknya itu yang agak-agak harus kalian ingat, ya. Intinya saya hanya menjelaskan untuk kertas kerjanya dulu. Oke. Nah, oh ya, ini jangan lupa ini 2002 ya. 2002. Oke. Nah, untuk yang soal ketiga. Soal ketiga sebenarnya sama dengan soal yang kedua kalau saya lihat. Karena di sini juga sama. Bedanya ada deposit in transit 17 juta, kemudian di sini ada outstanding check, ya. Dan kita bisa lihat ini ada yang 2001, ada yang 2002, ada 2002 dan 2003. Kemudian ini mungkin jasa giro ya, 158. Nah, hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa bill yet yang 03542 dan 06 telah di-clearing menurut rekening koran bank bulan Januari. Sedangkan giro yang 123 telah outstanding lebih dari 1 tahun. Berarti ini yang dimaksud, ya, yang di tahun 2001. Nah, deposit in transit telah Anda periksa bukti setoran 3 Januari dan rekening koran Januari 2003. Berarti intinya yang ini udah sesuai 17 jutanya. Yang 25 juta berarti sudah dicairkan. 6.750.000 juga sudah dicairkan. Yang 77 juta juga sudah dicairkan. Yang ini memang jasa giro. Jasa giro itu berarti beban administrasi. Nah, yang belum dicairkan adalah yang 12.500.000. Sama pengerjaannya dengan yang tadi. Tinggal kita ganti ini angkanya, saldo bukunya adalah sebesar 120.592. 120.592. Oke, kemudian angka ini juga berubah, itu adalah sebesar 12.500. 12.500. Oke, maka hasilnya adalah sebesar segini. Tapi ingat, ini juga harus diganti PT-nya. Saya lupa tadi ini PT apa ya? PT Fajar Menyingsing. Oke, banknya Bank Susanti. Oke, tinggal diganti. Ini Fajar Menyingsing. Kemudian ini adalah Bank Susanti. Oke. Nah, untuk tikmarknya juga nanti kita akan kerjakan ya. Kemudian ini tetap harus dibuat seperti ini. Menurut hasil audit telah dilakukan bahwa saldo kas dan setara kas per 31 Desember 2002 telah disajikan secara wajar dalam semua kondisi yang material. Oke. Nah, kita sudah melakukan kertas kerjanya, ya, dan adjustmentnya. Oke, adjustmentnya sama seperti yang tadi. Sebenarnya adjustmentnya adalah kalau bisa kita buat di sini, adjustmentnya kita buat saja. Itu berarti kita melakukan penjurnalan setara kas sebesar 12.500.000. Kemudian debitnya adalah anggap saja utang usaha sebesar sama 12.500.000.
Ini adalah jurnal dari penyesuaiannya. Oke. Sama dengan yang soal nomor 2. Sekarang kita masuk ke soal nomor 4. Soal nomor 4 di sini ada persediaan menggunakan physical system. Pembelian dilakukan secara kredit dalam rangka audit. Anda mendapatkan data. Nah, data buku pembelian Desember dan Januari. Oke, sekarang permasalahannya adalah begini. Ini adalah saldo dari pembelian per Desember 2002. Desember 2002 ya. Totalnya adalah sebesar 10 juta, 15, 25 ditambah kalkulator saja ya. Oke, 10 tambah 15 ditambah 17 ditambah 20 tambah 25. Oke, totalnya adalah 87 total pembeliannya. Nah, stok update dilakukan pada 30 Desember 2002 dan semua barang diterima sampai dengan 30 Desember 2002 sudah dihitung dalam stock name. Oke. Nah, di sini buat adjustment yang diperlukan atas 10 transaksi tersebut, berikan alasan baik adjustment diperlukan atau tidak dengan menggunakan form berikut. Oke. Nah, intinya yang mau di-adjust itu yang mana? Yang mau di-adjust adalah begini. Ini pembelian. Oke. Kalau pembelian, kalau kita pakai FOB destination, FOB destination ini adalah maksudnya penjual yang mengangkut barang sampai ke gudang pembeli. Ya. Penjual mengangkut barang sampai ke gudangnya pembeli. Nah, di sini yang jadi masalah adalah barangnya diterima barang itu diterima di tanggal 3 Januari 2003. Maka ini tidak dianggap sebagai pembelian di tahun 2002. Ya, ini tidak dianggap sebagai pembelian di tahun 2002 karena FOB destination. Oke. Sedangkan kalau shipping point itu ongkos angkut itu dibebankan kepada si pembeli. Nah, kita sebagai pembeli, maka begitu transaksi ini terjadi, walaupun ini sudah diterima di tanggal yang akan diterima di tanggal 31 bulan 1 2003, ini tetap dianggap sebagai pembelian 2002. Ya, 15 juta ini tetap dianggap sebagai pembelian di tahun 2002. Nah, untuk yang FOB shipping point yang ketiga, ini tetap shipping point walaupun diterima di tahun 2003, tapi ini tetap menjadi pembelian di tahun 2002. Ya, 15 sama 17 tidak ada penyesuaian. Nomor 2 sama nomor 3 tidak ada penyesuaian, tidak ada adjustment. Nah, yang untuk yang keempat, dia diterimanya tetap di 2002, 29 Desember 2002. Ini tidak ada adjustment juga. Nah, yang nomor 5, tanggal invoice-nya itu sebenarnya sih ini nggak masuk logika kalau dilihat ya. Karena tanggal invoice-nya tanggal 27, sedangkan tanggal diterima tanggal 25. Tapi kita anggap aja lah, oke, benar. Ya, jadi ini tetap dianggap sebagai pembelian 2002. Nah, kalau untuk di Januari ini kita nggak perlu adjustment sebenarnya. Ya, cuman hanya satu yang kayaknya yang perlu kita adjust. Itu ada yang di sini nih.
Barang sudah kita terima duluan, invoice-nya itu baru muncul di tanggal 5 bulan 12 2003. Nah, ini masuk sebagai pembelian di tahun 2002. Oke. Nah, jadi intinya yang perlu di-adjust adalah nomor 6. Ya. Pertama dari atas dulu deh. Yang pertama adalah nomor 1, di-adjust. Di-adjustnya apa? Waktu kita membeli, kita akan jurnal pembelian pada utang usaha. Pembelian pada utang usaha. Maka ini tidak bisa dianggap sebagai pembelian. Maka kita harus jurnal balik. Kita jurnal baliknya adalah utang usaha pada pembelian. Jadi kita harus jurnal utang usaha pada pembelian sebesar 10 juta. Oke, untuk yang nomor 1. Nomor 2, 3, 4 itu kita tidak perlu melakukan adjustment. Oke, karena ini sudah merupakan pembelian untuk di tahun 2002. Alasannya adalah karena ini salah satunya dia shipping point, maka si pembeli sudah bisa mengakui sebagai pembelian karena dia shipping point. Kalau yang 4 dan 5 alasannya adalah bahwasannya tanggal diterimanya pun pada tanggal periode cut off 30 Desember 2002. Oke. Nah, sedangkan untuk yang ini yang nomor 6 itu memang barang diterima tanggal 31 bulan 12. Nah, sedangkan stop of name yang dilakukan oleh perusahaan ataupun audit itu di tanggal 30 bulan 12 tahun 2002. Nah, ini sebenarnya kita bisa melakukan penjurnalan untuk mengakui bahwasanya pembelian ini adalah untuk di tahun 2002. Maka ini dijurnal dengan menjurnal pembelian pada utang usaha sebesar 30 juta. Oke. Nah, untuk nomor 7 itu kita tidak ada melakukan adjustment karena ini sudah merupakan pembelian tahun 2003. Ini juga merupakan pembelian tahun 2003. Nah, di sini ini ada invoice masuk di tanggal 30 bulan 12 tahun 2002, di mana kalau invoice sudah masuk dan itu dianggap sebagai pembelian di Januari 2003, kita lihat dulu. Ini kan FOP-nya destination. Maka ini memang masuk sebagai pembelian di tahun 2003, bukan 2002. Karena destination ya. Destination kan berarti harus sampai ke gudang baru diakui sebagai pembelian. Ya. Nah, sedangkan yang ini shipping point di tanggal 31 Desember 2002 ini seharusnya sudah bisa diakui untuk pembelian tahun 2002. Jadi nomor 10 juga perlu dilakukan penyesuaian. Nah, penyesuaiannya apa? Ya tetap lagi balik penjurnalannya adalah pembelian di debit dan utang di kredit sebesar 19 juta. Jadi sudah tahu ya yang mana yang harus di-adjust, yang mana yang tidak perlu di-adjust. Oke. Nah, kemudian kita masuk ke soal berikutnya. Ini soal nomor 5. Oke, di soal nomor 5 ini pada tanggal 31 Desember saldo dana menurut pembukuan sampai tanggal 31 Desember itu 242 juta 750.000. Nah, ada cek yang belum dicairkan itu masing-masing sebesar segini. Kemudian setoran yang belum dibukukan bank itu sebesar 15 juta. Biaya administrasi bank itu sebesar masing-masing segini. Perhitungan tambahan denda keterlambatan utang cek yang dikembalikan bank karena tidak cukup dananya sebesar segini. Saldo menurut rekening koran sebesar segini. Oke. Nah, kita mau buat yang namanya kertas kerja untuk saldo bank per 31 Desember.
Kemudian buat berbagai jurnal koreksi yang diperlukan sehingga saldo menurut buku menunjukkan angka yang benar. Oke. Nah, ini kan berarti kita mau menunjukkan bahwasannya saldo buku kita itu sebesar 242.750. Ini adalah angka kita yang benar, ya. Nah, sekarang saldo menurut rekening koran adalah 158.250. Oke. Jadi kalau bisa dibilang kita buatnya di mana ya? Tunggu. Saya buat dulu untuk di Oke. Saldo menurut perusahaan itu sebesar 242.750. 242.750. Oke. Kemudian ada yang namanya tadi kalau bisa kita lihat ini biaya administrasi dan bunga yang belum dicatat, ya. Biaya administrasi dan bunga berarti ada pendapatan bunga, itu sebesar 81.500. Kemudian kita lihat lagi, kita cari dulu yang menambah, ya. Yang menambah untuk di saldo buku perusahaan, saldo bank di buku perusahaan itu yang menambah hanya bunga saja, karena ini perhitungan tambahan denda dan segala macam ini ada pengurangan, ya, dan biaya administrasi juga pengurangan. Oke. Nah, berarti di sini kita masuk sudah pengurangan ini 14.750, ya. Oke, kita coba saja, saya juga nggak tahu ini benar apa enggak. Oke, masuk ke biaya administrasi tadi sebesar 14.750 kalau nggak salah, ya. Oke, 14.750. Oke. Kemudian ada denda untuk apa istilahnya, inkaso, seeking fund, ya, istilahnya apa ya namanya, not sufficient fund, dana tidak cukup. Dana tidak cukup. Jadi istilahnya dana tidak cukup ini gini, kita terima cek, tapi cek itu pada saat kita masukkan ke bank, cek atas nama perusahaan tersebut tidak cukup dananya. Jadi kita yang terima cek, bukan kita yang ngeluarin cek, ya. Nah, jadi kalau dana tidak cukup berarti ini juga mengurangi, ini harus mengurangi, berarti saya harus bikin dalam kurung. Oke, kemudian ini juga harus dalam kurung. Sebesar 4.250 tadi, ya. 4.250. Oke.
4.250.000. Oke. Nah, jadi kalau bisa dilihat saldo bank menurut perusahaan yang benar setelah kita rekonsiliasi itu adalah sebesar 242.750.000, kemudian ditambahkan dulu ini belum saya nolkan. Oke. 242.750, kemudian ditambahkan dengan 242.750 ditambahkan dengan 81.500.000, kemudian dikurangkan dengan 14.750, kemudian dikurangkan dengan 4.250.000. Oke, sama dengan 300 juta 250. Oke. Nah, untuk saldo yang kita buat ke dalam working paper adalah saldo sesuai dengan yang ada di sini ya, menurut pembukuan ini. Oke, kita akan membuatnya di sini. Nah, jadi kita acukan saja untuk masalah saldo menurut rekening korannya yang sebesar 158 juta. Tapi bisa saja kalau kita mau tahu benar nggak sih angka yang ini tadi. Oke, kita ngecek dulu lah supaya sama-sama bisa klop ya, karena ini kan saldo menurut perusahaan. Kalau direkonsiliasi beginilah angkanya, karena kalau untuk saldo perusahaan itu sudah sudah dilakukan pengurangan atas cek, sudah ditambahkan atas setoran yang belum dibukukan. Maka di sini kalau untuk yang saldo kita ini, untuk yang menurut rekening koran, maka kita seharusnya menambahkan yang 15 juta, kemudian mengurangkan sama yang ini. Oke, tapi kalau untuk dilihat memang angkanya nggak sama ya. Ini agak membingungkan soal yang satu ini. Mungkin ada yang salah ketik soalnya atau gimana, saya juga nggak tahu. Saya curiganya sih di sini, di biaya administrasi yang terlalu kecil. Tapi oke lah, kita akan buat saja dulu. Karena gini, intinya yang mau diaudit oleh auditor itu adalah sebenarnya saldo yang ada di perusahaan ini, saldo menurut buku perusahaan itu harus di adjustment dulu terhadap biaya administrasi dan bunga. Oke. Kemudian ada not subvention fund yang ini tadi 4.250. Ya, cek yang dikembalikan. Nah, itu saja sebenarnya yang harus dilakukan jurnal koreksi. Maka kalau kita ngikutin angka yang tadi, kita sebenarnya sih hanya dapetin angka ini, 319.985.250. Dalam artian, pada saat kita melakukan seperti ini, oke. Nah, angka ini adalah angka yang dari
ini tadi 242.750. Jadi angkanya adalah 242.750. Oke. Nah, kemudian apa yang harus kita lakukan kembali? Kita harus melihat lagi. Ini yang menambah pendapatan bunga. Oke, kalau untuk pendapatan bunga berarti jurnalnya adalah setara kas pada pendapatan bunga. Setara kas pada pendapatan bunga. Berarti di situ setara kasnya di debat. Berarti kita masukkan ke debat pendapatan bunganya 81.500. Oke. Nah, kemudian jurnal yang selanjutnya adalah masalah beban administrasi. Oke. Beban administrasinya tadi 14.750. Jurnalnya adalah beban administrasi pada setara kas sebesar 14.750. Maka kita masukkan saja sini 14.750. Oke. Kemudian yang satu lagi adalah kita masalah dana tidak cukup. Oke, dana tidak cukup ini berarti kita tadi sudah mengakui adanya penerimaan uang karena kita terima cek. Penerimaan uang anggap saja itu sebagai penjualan tunai. Kalau penjualan tunai berarti kita kan jurnalnya adalah setara kas pada penjualan. Nah, karena dananya nggak cukup, maka koreksinya adalah penjualan pada setara kas. Ya, setara kasnya di kredit. Maka ini dikreditkan juga 4.250. Itu agak. Oke. Nah, jadi di sini nanti yang harus kita kerjakan adalah saldo buku ditambah dengan debit dikurang dengan yang ini, dikurang lagi sama yang ini. Oke. Nah, jadi ini yang saya bilang tadi, angka yang ini adalah total dari yang dikredit. Nah, seperti ini. Nah, sehingga hasilnya sudah pas. Beginilah cara pengerjaan untuk kertas kerjanya. Ingat ya, ininya diganti atas nama perusahaan apa tadi, nama PT-nya, PT ABC. Oke, banknya Bank Permata. Jadi nanti kalian bikin di sini Bank Permata, ya. Untuk isiannya seperti ini. Oke. Yang terakhir nomor 6. Yang nomor 6 ini oke. Yang nomor 6 sebenarnya sama ya. Balik lagi kita kayak buat rekonsiliasi lagi. Oke. Di sini kasir yang merangkap sebagai pemegang buku melakukan lapping sebesar 1.525.000 ditambah 925.000 yang didapat dengan membukukan seolah-olah ada retur penjualan dan penghapusan piutang usaha. Oke. Kemudian bank membebankan PT Raja dengan biaya administrasi 48.500. Kemudian cek untuk pembayaran PT Adinda sebesar 175 salah dibukukan dalam rekening koran sebesar 125.000, berarti ada selisih 50.000 ya. Kemudian cek yang beredar, oke, ada di situ penerimaan pada tanggal 31 Desember itu belum disetorkan ke bank. Saldo rekening koran menunjukkan overdraft sebesar 1.408.250 rupiah, di mana nomor 055 telah beredar selama 11 bulan sehingga Raja memutuskan untuk menghentikan pembayarannya. Selanjutnya jumlah tersebut dibukukan kembali sebagai utang. Oke. Jadi intinya tetap kita balik lagi bikin yang namanya rekonsiliasi lagi. Cuman di sini saldo kasnya kita nggak tahu berapa. Tunggu ya.